Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang pola asuh orang tua saat di rumah aja. Nah, jadi di dalam konteks ini saya ingin mengajak ibu-ibu ya, mama-mama muda yang sekarang sedang mengasuh anak-anak di saat kita harus diam di rumah ya. Di rumah aja ini maksudnya adalah satu kampanye yang harus kita ikuti ya, anjuran pemerintah bahwa agar kita terhindar dari paparan COVID-19 supaya kita sehat, selamat semuanya, kita ikuti aturan itu dengan tertib, dengan tingkat partisipasi yang tinggi, tetap tinggal di rumah, kecuali memang ada orang-orang dewasa yang karena sesuatu hal harus keluar rumah. Tapi intinya kita harus tinggal diam di rumah. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana ibu-ibu atau para mamah ini, terutama mamah-mamah muda yang harus selalu berdampingan dengan putra-putrinya setiap hari, mempunyai peran yang banyak, peran sebagai ibu, sebagai teman, sebagai guru, sebagai sahabatnya, dan lain-lain peran di dalam kehidupan selama kita di rumah saja. Nah, jadi kalau kita lihat pola asuh secara, kalau teorinya sih banyak ya tentang pola asuh itu, tapi saya ingin sampaikan yang populer saja. Yang pola asuh itu ada 3. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, kemudian demokratis, dan yang berikutnya adalah pola asuh permisif ya. Atau kita mulai dari yang demokratis. Pertama demokratis, kedua yang permisif, dan yang ketiga otoriter. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengasuh anak itu sebetulnya tidak ada pola yang satu. Misalnya otoriter 100% atau demokratis 100% atau permisif 100%. Jadi biasanya adalah kecenderungan pola asuhnya ke arah otoriter atau demokratis. Biasanya pada keluarga besar, misalnya yang punya anak banyak, misalnya anaknya dulu misalnya banyak ya anak itu, misalnya keluarga yang punya anak 5, 7, 9 misalnya. Nah, ini biasanya menggunakan pola asuh yang otoriter. Tapi kalau bagi keluarga kecil itu misalnya 1, 2, 3 misalnya, itu kecenderungan menggunakan pola asuh yang demokratis gitu. Nah, yang permisif itu jarang sih sebetulnya kalau ada keluarga yang menggunakan pola asuh ini, tapi sedikit lah ya presentasinya, karena di dalam keluarga yang menggunakan pola asuh permisif bisa kacau ya, karena semua serba boleh. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pola asuh demokratis. Jadi pola asuh yang demokratis itu adalah orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk berdiskusi, untuk memilih ya. Jadi kalau misalnya ada pilihan-pilihan di dalam melakukan suatu asuhan dari orang tua ke anak. Misalnya dalam hal ini adalah orang tua bisa ayah, bisa bundanya misalnya. Kemudian juga ada demokrasi yang terpimpin. Jadi ada pilihan-pilihan yang sudah dibuatkan, anak memilih. Nanti saya kasih contoh. Yang kedua yang permisif. Yang permisif itu tidak ada kendali gitu. Jadi setiap kali peraturan itu bisa ditawar. Ya udah nggak jadi. Bikin lagi peraturan. Nggak cocok, ini anaknya nggak seneng dikasih peraturan ini. Udah ditawar lagi, ya udah deh nggak jadi lagi. Jadi itu tidak ada kendali yang kuat dari orang tua, sehingga setiap aturan-aturan di rumah yang diterapkan pada anak selalu dibantah, ditawar, akhirnya aturan itu nggak jadi dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya ya ingin kebebasan gitu, ingin serba boleh. Pulang ke rumah jam berapa aja boleh, misalnya tidak ada aturan-aturan yang ketat misalnya. Jadi itu yang permisif. Kemudian yang ketiga adalah yang otoriter. Yang otoriter ini adalah tidak ada tawar-menawar ya. Pokoknya ada aturan di rumah yang sudah dibuat oleh ayah bundanya,
itulah harus dilaksanakan. Anak nggak boleh nawar lagi, pokoknya itu harus dilaksanakan. Gitu ya, jadi kaku lah ya di dalam hal yang disebut otoriter ini. Nah sekarang kalau kecenderungan misalnya, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari itu kecenderungannya begini, pola asuhnya demokratis cenderung ke otoriter misalnya. Jadi ada bagian-bagian yang demokratis tapi katakanlah misalnya 25% demokratis tapi 75%-nya otoriter gitu. Jadi demokratis cenderung otoriter, atau misalnya 40% demokratis tapi 60%-nya otoriter. Lalu ada demokratis yang cenderung permisif, daya tawarnya tinggi demokratis, tapi kemudian itu tadi akhirnya banyak yang ditawar, ada pelanggaran dibiarkan, ya udah deh nggak apa-apa, namanya juga lagi sakit, ya udah nggak apa-apa, kan mau ujian kita maklumi aja, ya udah nggak apa-apa, mungkin dia perlu hiburan. Jadi banyak yang toleransi yang diberikan kepada anak sehingga pola asuhnya demokratis mengarah ke permisif. Jadi sebetulnya seperti itu sih dalam kehidupan sehari-hari, pasti ibu-ibu juga merasakan seperti itu. Ada satu contoh misalkan keluarga yang menggunakan ketiga-tiganya, bisa nggak? Bisa. Misalnya contoh, saat sekarang ini kita menggunakan satu yang otoriter, yang mana? Yang otoriter itu yang tidak boleh ditawar, yaitu tentang menjaga kebersihan, mencuci tangan, kemudian pada aturan tertentu, kemudian apa yang harus digunakan, bagaimana caranya. Misalnya kalau anaknya malas cuci tangan, mungkin anak-anak kecil, balita, maksudnya playgroup, TK, kemudian satu saat malas cuci tangan, jangan dibiarkan, tapi mamanya membantu, mungkin dengan tisu basah, atau mungkin diambilkan airnya, atau anaknya digendong dan sebagainya. Tetap itu harus dilaksanakan, otoriter dalam hal ini. Karena ini kalau kita kendor, kalau ditawar-tawar akan berbahaya. Berbahaya bagi anaknya, berbahaya bagi keluarga. Jadi untuk menjaga kebersihan dan keamanan supaya tidak terpapar virus corona, mamahnya, ayahnya menggunakan pola asuh yang otoriter. Lalu yang dalam belajar misalnya, dalam belajar ya kita menggunakan pola asuh yang demokratis misalnya, tidak dipaksakan, yang penting dia bisa melakukan proses belajar dengan senang. Kapan dia mau belajar, bagaimana caranya, dia boleh memilih, yang penting dia bisa belajar dengan nyaman. Boleh anak itu memilih cara sendiri, boleh memilih tempatnya yang nyaman, demokratis dalam hal ini. Kemudian permisifnya yang mana? Ya pada saat dia bermain yang biasanya tidak disetujui oleh ibunya, ya sudahlah, karena sekarang memang lagi di rumah, kalau terlalu kaku aturannya, kasihan juga anak-anak. Contoh misalnya, ada ruangan yang dulu dibikin aturan sebelum ada program di rumah aja, misalnya anak-anak tidak boleh bermain di kamar tidurnya misalnya. Sekarang dibolehin aja lah, nggak apa-apa. Kasihan kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh, keluar rumah enggak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, anak-anak main apa aja, diacak-acak di kamar nggak apa-apa, yang penting dia happy misalnya. Udah belajar beres, mau main di kamarnya ya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, misalnya mamanya itu sangat rapi sekali, sampai ruangan tamu harus buat desainnya sedemikian rupa, nggak boleh digeser-geser. Sekarang mau bolehin aja, nggak apa-apa, yang penting anaknya senang main di rumah, senang berada di rumah bersama keluarganya, bersama adik, kakak, ayah, dan bundanya. Nah itu adalah contoh yang permisif, nggak apa-apa. Tuh kursi mau dibikin apa, mau dibikin mobil-mobilan, mau dipakai menari-nari, nggak apa-apa, selama tidak merugikan anak itu dan tidak berbahaya bagi dia. Jadi ini permisif gitu ya. Jadi, nah ibu-ibu sekalian, mamah-mamah muda, misalnya ayah bunda, mudah-mudahan sharing dari saya ini bisa bermanfaat, membantu ibu-ibu dan orang tua, ayah bunda, atau teman-teman mahasiswa yang ingin meneliti tentang pola asuh. Ini bisa juga
dijadikan satu rencana penelitian ya. Jadi saya ambil kesimpulannya ya, jadi ringkasannya bahwa pola asuh di saat sekarang ini kita di saat di rumah aja, program di rumah aja, janganlah menggunakan pola asuh yang otoriter. Kalau kemarin-kemarin ada orang tua yang memilih kecenderungan otoriter, aduh kalau sekarang dipakai kasihan anak-anak, kasihan anggota keluarganya. Jadi sangat jenuh nanti di dalam rumah ya. Jadi gunakanlah tiga-tiganya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sesuaikan dengan kondisi anak, karakteristik anak masing-masing. Jadi dimainkan aja. Kapan kita bermain dengan pola asuh demokratis, kapan waktunya kita otoriter dalam peraturan tertentu, dalam hal-hal tertentu. Tidak bisa ditawar, ini harus dilaksanakan. Dan kapan kita melakukan atau membimbing anak-anak dengan pola asuh yang permisif, yang bolehlah. Yang ketiga tadi contohnya ya, yang pertama di ruang tidur misalnya, kemudian ruang tamu digeser-geser, dan yang di dapur misalnya diajak, dapur diacak-acak, main ini, main alat masak, ikut masak dengan ibunya, enggak apa-apa. Yang penting anak bahagia, senang di dalam rumah bersama ayah bundanya, bercengkrama, saling asih dan asuh. Mudah-mudahan ayah ibu, teman-teman semua yang sekarang sedang di rumah aja mendapatkan suatu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya sehat, semuanya happy. Oke, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan, atau kepada mamah-mamah muda yang lain yang membutuhkan informasi ini. Dan kalau ada yang mau komen, tulis di kolom komen. Atau ada yang ingin dibuatkan konten apa yang berkaitan dengan pengasuhan anak-anak, silahkan, nanti kita akan sharing pengalaman. Mudah-mudahan kita tetap happy dan tetap bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.